Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan biarlah setiap pujian kami itu menyenangkan. Engkau dan juga menjadi komitmen kami sebagai anak Tuhan, bahwa kami ada di dalam Engkau dan kami akan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Pakai hamba-hamba yang sudah melayani kami, baik musik, singer, juga yang sudah menjadi soft leader, Tuhan pakai kurangi mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Saatnya kami akan belajar atau kami sama-sama akan menikmati kebenaran firman. Biarlah Engkau yang berfirman bagi kami semua, pakai kami semua, pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita akan melihat atau firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama melihat dalam Ayub pasalnya yang ke-19. Dalam perjanjian lama, kitab Ayub pasalnya yang ke-19, kita melihat dari ayat 23 sampai ayat 27 tadi. Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, baca ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sama-sama ayat 27. Yang sendiri akan memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati saudaraku merana. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ayub adalah kitab yang tertua. Kalau kita lihat tanggal penulisan dari kitab Ayub, maka kitab Ayub adalah kitab yang tertua dalam perjanjian lama. Dan banyak para penafsir Alkitab mengatakan bahwa kemungkinan Ayub hidup dalam zaman Abraham hidupnya, ya, bukan penulisannya, tapi hidup dalam zaman Abraham hidup. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub hidup jauh sebelum Musa menerima ke-10 hukum dan menulis tentang kitab Taurat. Jadi jauh sebelum Musa menerima kitab atau namanya hukum dan bertulis tentang kitab Taurat ini. Nah, Bapak sekalian, secara khusus dalam pembacaan ini kita akan melihat ada hal-hal yang menarik tentunya, atau merupakan pelajaran yang sangat penting bagi orang percaya, bagi kita orang percaya, bagi umat Kristen. Ya, secara khusus kita akan melihat, ya, dalam pembacaan ini kita lihat hal-hal yang menarik yang kita lihat atau merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya dalam bagian ini. Ya, kita temukan dalam bagian ini, yaitu kalau kita lihat di tengah-tengah penderitaan Ayub,
Kita tahu bahwa Ayub ini adalah tokoh yang sangat menderita, ya, sangat mengalami yang namanya pergumulan berat, ya. Dan kalau saya merenungkan bahwa mungkin gak ada orang lain yang bisa sampai dengan dia, gitu kan? Ya, kemungkinan, gitu kan? Nggak ada yang bisa sama kalau sudah lihat bagaimana penderitaan. Nah, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, ya, kita lihat satu pelajaran yang penting, ya, di tengah-tengah kesulitan, pergumulan tengah penderitaan, Ayub dia menyatakan tentang kekekalan penuh, ya, dia menyatakan tentang kekekalan penebus dan juga menubuatkan tentang kehadirannya sebagai manusia di dalam dunia ini. Kalau kita baca dalam ini, dia menyatakan tentang kekekalan penebus dan hadirnya sang penebus, ya, hadirnya sang penebus nanti di bumi ini, dan dengan imannya kepada sang penebus ini, kepada penebus, dia memastikan bahwa dia sendiri akan melihat, akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan itu. Nah, ini kita lihat luar biasa, ya. Dia menyatakan bahwa penebus itu hidup dalam kekekalan, dan dia berkata bahwa nanti akan hadir sebagai manusia di tengah-tengah bumi, dan dengan imannya kepada penebus ini, ya, dia memastikan bahwa dia akan bersama-sama dengan dia, dengan sang penebus itu dalam kekekalan. Nah, itu. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Artinya sebenarnya seluruh perjanjian lama, ya, kita tahu seluruh perjanjian lama, baik secara eksplisit maupun secara implisit itu, ya, menceritakan atau menubuatkan tentang kehadiran, tentang keberadaan, ya, tentang keberadaan penebus dan kehadirannya secara fisik di dalam dunia, di dalam dunia. Jadi seluruh kitab perjanjian lama itu menceritakan tentang keberadaan sang penebus ini, baik dari Kejadian sampai Maleakhi. Kalau dalam kitab orang Kristen, dari Kejadian sampai Maleakhi itu perjanjian lama. Kalau saya tidak salah, kalau kitab perjanjian lama itu sama dengan kitabnya Yahudi, sama juga dengan mungkin kayak apa namanya kitab ada Samaria itu sama. Kalau jadi perjanjian lama itu sama nggak berbeda. Orang Yahudi membaca kitab perjanjian lama sama dengan membaca kitab orang Kristen juga. Cuma memang penempatan itu ada berbeda. Kalau nggak salah, kalau kitab Yahudi di terakhir itu lain. Ya. Jadi seluruh kitab itu menceritakan tentang keberadaan sang penebus. Nah, makanya waktu Yesus mengajar banyak orang, dan secara khusus juga dia mengajar murid-muridnya, dia banyak mengutip apa yang disampaikan para nabi atau tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, ya, perjanjian lama. Nah, contohnya waktu dia datang berjalan bersama kedua murid yang sedang menuju ke Emmaus, ya, waktu kebangkitan Yesus, ya, ada dua murid yang pulang ke Emmaus, dan Yesus itu tiba-tiba hadir bersama dengan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka, dan mereka nggak tahu, mereka nggak mengenal. Mulanya mereka nggak mengenal dia, nggak mengenal Yesus. Lalu mereka bercerita tentang hal yang mereka alami. Gitu. Dalam cerita ini kalau kita baca dalam Lukas pasal 24, ya, di Lukas pasal 24 ayat 20
Kalau lihat dari ayat 15, kita tidak akan baca ini secara keseluruhan. Kalau lihat dari ayat 15, ketika mereka pulang itu tiba-tiba Yesus itu bersama dengan mereka. Lalu Yesus bertanya, kenapa mereka begitu murah, begitu sedih, gitu kan? Lalu mereka bilang, loh, apakah kamu orang asing, satu-satunya orang asing yang ada di sini? Kamu nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Kamu nggak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Di mana ada seorang tokoh yang kami harapkan untuk menjadi pemimpin kami, dan sekarang dia mati. Sekarang dia mati, dibunuh oleh oleh orang-orang pemimpin waktu itu. Nah, tapi kita tidak akan membaca, kita akan lihat dalam ayat 25. Kita akan lihat ayat 25 dikatakan begini. Kita tidak baca, kita mulai baca ayat 25. Ayat 25 dikatakan begini. Lalu dia begini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi Yesus mengatakan mereka bodoh, gitu kan? Ini orang-orang bodoh, gitu kan? Karena mereka nggak mengerti, nggak tahu apa membaca apa yang ditulis. Saya percaya bahwa murid ini membaca dalam di kitab perjanjian lama yang mereka gunakan dalam kitab perjanjian lama, ya. Dan mereka mengerti apa yang disampaikan dalam kitab perjanjian lama. Itu tetap lambatnya kamu, tetap orang bodoh dan lambatnya kamu berpikir, mengerti gitu. Ya, tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi para nabi telah dikatakan para nabi, pada semua nabi itu mengatakan tentang keberadaan Yesus, tentang apa yang terjadi dengan Yesus, tentang segala sesuatu yang Yesus akan lakukan. Itu sudah disampaikan dalam perjanjian lama. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Jadi, dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh, dikatakan seluruh kitab suci. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang pribadi Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Itu sebabnya saya katakan seluruh kitab perjanjian lama itu menceritakan, baik secara eksplisit maupun secara implisit, itu menceritakan tentang keberadaan Mesias, tentang keberadaan penebus itu. Nah, saya percaya bahwa termasuk kitab Ayub ini, ya, termasuk kitab Ayub ini, saya percaya termasuk termasuk, coba saya perhatikan baik-baik ayat yang 20, perhatikan baik-baik ayat yang 20 itu dijelaskan, ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi untuk mengetahui jelas, mengetahui secara luas, secara lengkap tentang Yesus, tentang penebus, tentang Mesias, kita harus baca dari perjanjian yang lama. Jadi tidak bisa dipisahkan, gitu kan? Nah, perjanjian baru kita akan melihat bagaimana kalau kita betul-betul membaca perjanjian lama, gitu, maka dalam perjanjian baru kita betul-betul melihat apa yang ditulis dalam firman Tuhan, apa yang ditulis dalam perjanjian lama itu benar-benar digenapi. Itu sebabnya Alkitab ini, ya, kalau ada orang meragukan tentang Alkitab ini, itu banyak, gitu kan? Karena segala sesuatu yang ditulis dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Kita melihat bagaimana Yesus itu digenapi dalam perjanjian lama. Nah, saya percaya Yesus itu mengajarkan ini tentang perjanjian lama, dan salah satu
bukan ya satu yang diajarkan apa yang ditulis oleh Ayub yang dijelaskan Yesus kepada dua murid ini termasuk kitab Ayub ini Bapak Ibu, termasuk kitab Ayub ini. Nah, berikut kita akan perhatikan hal penting pertama ya, saya katakan ada beberapa hal ya, mungkin ada 2-3 hal yang diperhatikan. Yang pertama ya, hal penting pertama yang kita temukan atau menjadi pelajaran dalam bagian ini gitu. Nah, dalam bagian ini Ayub mengatakan sesuatu hal yang sangat penting, sangat fundamental, sangat mendasar bagi iman kekristenan. Ya, sesuatu hal yang sangat penting, yaitu tentang keberadaan pribadi Yesus. Saya sudah katakan tadi bahwa Ayub menyatakan tentang keberadaan pribadi Yesus yang disebut ini sang penebus. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang 25, kita lihat ayat 25. Kembali kepada kitab Ayub, pasalnya yang 19, ayatnya yang 25 dikatakan gini. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, Ayub katakan apa Ayub? Aku tahu, dia sangat tahu, dia tahu persis bahwa penebusnya hidup. Ya, dia tahu bahwa penebus itu hidup. Nah, siapa yang dimaksudkan Ayub dengan penebus ini? Ya, gitu ya. Siapa yang dimaksudkan Ayub tentang sang penebus ini? Nah, tentu saja ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi, kalau saudara baca, jadi penebus ya itu bukan hanya kita temukan dalam perjanjian baru. Jadi penebus itu dari perjanjian lama kita sudah, dan itu menunjukkan dalam perjanjian baru itu lebih spesifik lagi kalau kita baca dalam Matius dan sebagainya. Penebus Yesus sang penebus itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus ya. Yesus Kristus ya, saya bilang Yesus Kristus karena ada Yesus Barabbas dan sebagainya. Di Timur juga pakai nama Yesus, jadi beda ya. Pada pribadi Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan kata hidup di sini, kata hidup yang dipakai oleh Ayub, penebusku hidup ya, penebusku hidup di sini ya. Bukan berarti baru nanti waktu kelahirannya sebagai manusia barunya hidup. Bukan. Disebut hidup di sini. Nah, kalau sehingga ada orang yang banyak salah mengerti, banyak orang belajar tentang kristologi, tapi tujuannya berbeda, cuma mencari kesalahan Yesus, gitu kan? Katanya orang belajar kristologi itu sebabnya dia bisa menafsirkan, oh nanti Yesus itu kan waktu dia lahir sebagai manusia. Nah, itu sebabnya mereka mengatakan, ini orang-orang bodoh ini mengatakan, wah Yesus itu kan diciptakan, bukan pencipta. Nah, penebus itu, Ayub katakan penebus itu bukan nanti hidup waktu dia lahir sebagai manusia, gitu kan? Ya, sehingga orang bisa berkata Yesus itu diciptakan bukan pencipta, gitu kan? Yesus Kristus itu diciptakan. Nah, makanya saya katakan mereka adalah orang-orang bodoh, karena kalau Yesus Kristus yang adalah sang firman, yang sang firman itu, karena Yesus itu adalah logos, kalau dibaca dalam Yohanes, logos, gitu. Firman. Dia adalah sang firman itu diciptakan. Nah, pertanyaannya siapa yang menciptakan firman itu? Nah, gitu. Nah, jelas sekali di dalam kitab katakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Kalau sudah lihat dalam Kejadian, Allah berfirman. Dia menciptakan dengan firman. Nah, kalau firman itu belum ada,
bagaimana Allah mencipta? Ya logika kan seperti itu. Kalau firman itu nanti hidup waktu 2000 tahun lalu, bagaimana Allah itu bisa mencipta? Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Nah itu, dengan firman. Nah jelas sekali. Nah kalau kita perhatikan Injil Yohanes, saya coba ulang-ulang luar biasa sekali. Dalam Injil Yohanes pasal 1, kalau kita lihat ayat 1 sampai 3 ya kita lihat begini ya. Saya cepat selesai dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman ini, pada mulanya ada. Nah firman ini itu logos ini firman. Dan Alkitab menyatakan firman itu adalah pribadi dari Yesus itu. Pribadi Allah di dalam Yesus. Ya, pribadi Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi pribadi Yesus itu adalah Allah kekal. Jadi jangan digeserkan dari keimanan kita, ya, dari kepercayaan kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ada segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi tanpa firman, tanpa Yesus tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan. Ini jelas. Tanpa Yesus tidak ada penciptaan. Jadi benar-benar membuktikan bahwa Yesus adalah sang penebus itu adalah dalam kebenaran. Artinya dalam hal ini Ayub dengan yakin mengatakan bahwa penebusku hidup. Dia benar-benar hidup dalam kekekalan. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara bisa cari ya di YouTube juga ada. Terjemahan bahasa sehari-hari. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa sehari-hari, ayat pasal 19 ini ayat 25, dia katakan begini. Aku tahu bahwa di surga, jelas kan? Jadi ayat itu pasti dia punya keyakinan bahwa di surga keberadaan penebus adalah kekekalan, itu berada dikatakan di surga. Bahwa di surga ada pembelaku, akhirnya dia akan datang menolong aku, dikatakan ya. Jadi dia tahu bahwa memang penebus itu kekal di surga dan dia datang untuk menolong aku, pembela itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ada tahu penebus atau pembela itu sudah hidup di surga dari kekal sampai kepada kekal. Yang percaya katakan ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Ada kata akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Dia akan bangkit dikatakan di atas debu. Nah ini perbuatan juga. Ini berbicara nanti, ya, penebus itu akan turun menjadi manusia, melayani dan turun menjadi manusia, melayani dan berkarya secara fisik di dunia sampai pada kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kita menyembah Yesus karena orang tua Yesus karena manusia. Iman Kristen, ya, ketika kita menyembah Yesus, kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah beranggapan bahwa Yesus itu manusia. Namanya waktu dia menjadi manusia saja.
Bagaimana di situ bahwa Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Ya, saya selalu katakan bukan berarti dia manusia menjadi Tuhan, tidak. Tapi Tuhan yang menjadi manusia itu iman Kristen. Berbeda kalau ketika iman orang-orang apa nama mereka tidak beriman kepada dia lalu dipaksakan begitu, itu sulit. Nah, hal penting yang pertama ini yang kita lihat bahwa Yesus terus itu dalam kekekalan dia hidup dari awal, ya dia sudah hidup dan dia adalah pencipta segala sesuatu, ya. Dan yang kedua yang kita perhatikan bahwa Ayub ya mengatakan bahwa nanti dia akan datang bagi di atas bumi. Yesus mengatakan di Palestina dengan berbulu, ya, jalan ke sana ke sini untuk memberitakan tentang kebenaran. Wah, makanya dia akan bangkit di atas bumi. Dia melayani di Timur Tengah itu dengan luar biasa. Nah, yang kedua, jadi Ayub mengatakan kepada Allah, nanti dia akan datang. Dia di surga, tetapi Ayub pastikan dia akan menjadi penebus. Karena Ayub tahu dia juga walaupun karena dia salah, tapi dia akan berdosa. Yang perlu penebus, yang perlu juru selamat. Dia tahu bahwa hidup manusia adalah hidup manusia yang sudah berdosa. Nah, makanya perlu penebus, dan dia pastikan bahwa penebus itu akan datang sebagai penebus, menjadi penebus. Ya, nah kemudian hal penting yang berikut yang kita lihat, ya, yang kita pelajari dalam bagian ini, perhatikan ayatnya yang ke 26 dan 27. Ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku beranak karena merindu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayub ya memastikan bahwa dia katakan Ayub dengan beriman, hanya beriman kepada Yesus, dia memiliki kepastian bahwa semuanya dikatakan, ya, di akhirnya dia akan melihat Allah. Ya, kata-kata Ayub kita perhatikan. Dikatakan juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, artinya Ayub pasti mati, kan? Ayub tahu bahwa semuanya akan berakhir. Semua berakhir. Tetapi yang menjadi hal yang luar biasa, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, artinya Ayub mati tanpa daging pun, aku akan melihat Allah. Nah, gitu. Jadi luar biasa. Artinya, Ayub memiliki kepastian bahwa dia diselamatkan bukan karena kesalehan. Walaupun Ayub dikatakan oleh Alkitab, Tuhan katakan dia seorang yang saleh. Benar ya? Ini Tuhan katakan. Dia seorang yang saleh. Tetapi dia memiliki keselamatan bukan karena kesalehannya. Walaupun dia dikatakan, Ayub dikatakan, Alkitab katakan, dia saleh. Tetapi dia memiliki kepastian diselamatkan. Penting sekali menjadi pelajaran dia. Yang memiliki kepastian, dia memiliki kepastian bahwa dia diselamatkan, dia bisa berada dalam kekekalan. Itu karena dia percaya ada pribadi yang bisa menebus dia. Karena mungkin seorang manusia
bisa bersaksi ada dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Ya, dia percaya ada pribadi yang hidup yang bisa menebus dia dari hukuman dosa, yaitu Yesus sang penebus itu. Nah, artinya jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa jalan keselamatan bagi seluruh manusia, ya, jalan keselamatan bagi seluruh manusia, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain harus melalui Yesus. Kenapa? Karena Yesus jalan, dia berada, dia kehidupan. Nah, gitu kan? Nggak ada lain. Nggak ada cara lain. Ayo tahu bahwa tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain selain harus percaya, harus lewat sang penebus. Itu sebabnya hanya dikatakan dia tahu dalam terjemahan bahasa sehari-hari tadi bahwa dia tahu di surga ada pembela dan dia pastikan bahwa pembela itu akan datang untuk membela dia. Tanpa dia tidak bisa. Nah, mungkin ada orang bertanya, bagaimana dengan mereka yang hidup sebelum Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Bagaimana mereka yang hidup dalam waktu sebelum Yesus datang sebagai manusia dengan mereka yang hidup sebelum Yesus Kristus datang sebagai manusia? Nah, jawabannya sebenarnya sangat jelas. Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul, kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ini ayat yang terkenal sekali, ya, pasal 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dari dalam Dia. Dia di sini siapa? Dia ini sang penebus. Dia ini bicara tentang Yesus Kristus. Jadi di bawah kolong langit. Jadi semua kan hidup dalam di bawah kolong langit. Dari awal manusia dari awal dia hidup di bawah kolong langit. Sampai sekarang kita hidup di bawah kolong langit. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, tidak ada di dalam siapapun juga selain dan di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam pribadi itu. Selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia sebelum Yesus datang menjadi tebusan itu harus percaya bahwa Yesus Kristus itu yang menebus. Jadi dari perjanjian lama dia harus percaya bahwa Yesus Kristus itu akan datang sebagai penebus. Ya. Nah, perjanjian baru kalau kita sekarang kita percaya bahwa Yesus sudah menjadi penebus. Percaya kan bahwa Yesus yang sudah menjadi penebus kita. Kalau dalam perjalanan mereka percaya bahwa Yesus nanti akan datang sebagai penebus dan dia itu. Nah itu, jadi begitu. Datang sebagai penebus. Nah manusia yang hidup sesudah Yesus Kristus datang, ya, harus percaya bahwa Yesus Kristus sudah datang. Dan itu sebabnya kan lalu-lalu kita suka nyanyi bahwa dia sudah menebus kita. Dia sudah datang sebagai penebus dan menebus setiap dosa manusia. Jadi itu setiap dosa manusia. Dan perjanjian lama juga itu ya Yesus datang untuk menebus. Nah, dia percaya bahwa lewat kebangkitan dan kebangkitan Yesus, maka terjadilah penebus. Nah, orang perjanjian lama itu harus meyakini. Nah,
Itu sebabnya tokoh-tokoh dalam perjanjian lama itu meyakini tentang Kristus itu. Harus percaya, dia percaya bahwa Yesus sang penebus itu akan datang sebagai penebus. Mereka percaya. Kalau ada agama mengklaim, oh semua nabi itu agama kita, dulu dari mana ya bisa mengklaim seperti itu? Saya katakan dari perjanjian lama, tokoh-tokoh katakan mereka yang lain mengatakan di semua tokoh dikatakan nabi. Kalau kita kan nabi itu ada, kita lihat klasifikasinya, dan dia nabi itu ada yang disebut nabi, atau nabi, ya, Ishak disebut nabi. Orang bilang, oh itu semua ini. Karena jadi dasarnya dari mana? Tapi kalau kekristenan itu punya dasar. Artinya Kristen apa? Apa? Halo? Artinya Kristen apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Disebut mereka di dalam Alkitab dan disebut Kristen itu waktu di Antioquia. Tetapi Kristen bukan berarti nanti dari situ. Kristen jauh sebelumnya itu sudah. Ya, dari awal Kristen sudah ada. Jadi, dari mana dasarnya? Nah, mereka percaya Yesus seperti Kristen. Kalau Kristen itu percaya juga, kalau kita percaya Kristen, dan disebut Kristen. Nah, orang semua yang percaya Kristen itu disebut apa? Disebut Kristen. Jangan ada, ya, karena Alkitab berkata bahwa tidak ada satu pun manusia yang bisa melihat Allah. Ketika dia melihat Allah itu mati. Nah, makanya pembela ini bukan nanti datang waktu 2000 tahun lalu. Pembela ini jauh dari awal itu sudah ada. Makanya waktu ada berbuat dosa, jangan dalam dosa yang nyaman kepada mereka yang mereka bisa lihat itu hanya itu Yahweh. Itu berbicara pribadi. Jadi mereka seperti mereka tahu mereka bisa. Dalam Kejadian 3:15 itu banyak jelas gitu mengatakan tentang Tuhan. Jadi mereka punya cerita tentang nanti itu akan datang. Mereka harus percaya tentang Yesus. Jadi mereka disebut apa? Kalau bukan disebut Kristen. Nah, sebagai contoh kita lihat dalam Ibrani. Nah, begitu juga dengan Abraham. Ya. Dia bisa meninggalkan segala sesuatu kemewahannya, kekayaannya di Mesopotamia, di Haran itu, lalu pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu dan sebagainya, tetapi dia tetap menantikan satu tempat yang bukan dijadikan manusia. Nah, dia beriman kepada siapa? Kalau dalam Kejadian kan disebut malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan kalau kita coba baca pintas lalu maka kita akan berpikir malaikat yang diciptakan. Jadi ada kalau di dalam Alkitab itu ada malaikat Tuhan itu adalah malaikat sang pencipta, bukan? Memang ada malaikat yang diciptakan yang melayani disebut itu malaikat yang diciptakan. Tapi kalau kita juga menyebut malaikat, tidak semuanya harus malaikat yang diciptakan itu ada yang berbicara. Kalau harus begitu, dia mengatakan malaikat manusia ada pribadi yang begitu. Pribadi Yesus Kristus. Nah, jadi semua tokoh itu kalau ketika dalam perjalanan mereka yang banyak orang tahu tokoh dalam perjalanan itu harus beriman kepada Yesus. Nah, kalau beriman kepada Yesus berarti agamanya apa? Kristen. Jadi
Jadi, ini aku punya dasar. Kita punya dasar yang kuat. Kita bisa berkata, mereka Kristen kok. Nah, coba kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang 11. Ibrani pasalnya yang 11. Coba ini baca ayatnya yang 25. Ibrani pasal 11 ayat 25. Ya, baca ini. Ibrani pasal 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dan hukuman Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Terus sampai ulang. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iya. Ini kisah jauh sebelum Yesus hadir dalam dunia ini. Jauh sebelum Yesus Kristus hadir dalam dunia ini, Musa berkata itu satu penghinaan, gitu kan? Kalau coba ayat 26 kembali, coba baca. Ia menganggap penghinaan Ia menganggap penghinaan karena Kristus. karena Kristus. Kalau dia hidup untuk mempertahankan waktu di Mesir dia orang hebat dan sebagainya, dia berkata itu satu penghinaan terhadap Kristus. Nah, ini kan dia tahu. Jadi karena Musa itu jauh sebelum Kristus hadir di dalam dunia, dia sudah mengatakan jadi satu berikan kepada Kristus kalau dia mengatakan Tuhan sama dia bertahan dan sebagainya. Wah, jadi saya tahu Musa itu berarti agama Kristen loh. Jadi mengklaim yang tidak punya dasar yang aneh, jadi tidak masuk akal, ya. Itu sebabnya kalau bicara tentang sejarah awal, ini Kristen itu luar biasa. Apa yang disebut dalam itu semua fakta sejarah itu mengikuti jelas. Nah, jadi kalau orang kita enak baca dengan. Jadi semua itu. Jadi itu sebenarnya saya katakan tadi bahwa semua dalam perjanjian lama itu kalau saudara baca itu semua menceritakan tujuan yang menceritakan tentang Kristus ini sampai ke Muslim. Jadi mereka ini kalau saudara baca Yesaya semua itu selalu kita baca dengan baik, selalu itu menunjukkan kepada kita bagaimana dia menderita, bagaimana dia merawat dan sebagainya. Nah itu harus menjadi keyakinan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya bahwa hanya dia. Jadi dia ayo memiliki kepastian bahwa hanya dia yang bisa mengubah. Ayo orang salah. Ayo orang, tapi keselamatan yang dia miliki bukan berdasarkan dari bagaimana dia percaya beriman kepada Yesus. Nah, sejauh mana kita meyakini dalam hidup kita beriman kepada pribadi ini. Harus jadi hanya Yesus. Ya, hanya dia yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menembuskan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menembus dosa kita selain dari pribadi dia. Jadi itu hebat. Kalau sudah baca Alkitab itu hebat sekali kan. Jadi saling keterkaitan satu dengan yang lain. Makanya semua rajinlah baca firman Tuhan. Baca Alkitab kita cuma nanti seminggu sekali gereja aja gitu kan, baca maka kita akan betul-betul menikmati. Saya katakan komitmen saya itu kalau setiap satu tahun itu mesti baca 2 kali. Beda kalau jelas 2 kali baca dari sampai waktu sendiri. Di gereja juga kita kan baca. Di dalam doa pagi kita juga baca satu pasal. Ya, kalau panjang satu pasal. Kalau dalam semua pakai pendek-pendek bisa 2-3 pasal. Setiap pagi kita baca ini. Dan dengan saya harus baca itu. Kalau kita dari kejadian sampai waktu. Dan kalau berbagai terjemahan sudah membaca terjemahan yang Arabia, ya, yang kita baca sekarang, ya. Nanti kita baca bahasa sehari-hari itu luar biasa. Kita akan menemukan banyak hal. Itu minimal saya harus baca 2 kali. Ya. Ini jadi memperkaya kita lebih meyakinkan kita bahwa kebenaran firman Tuhan
kita hanya bisa dapat dan kita temukan ketika kita menjadi orang-orang yang suka baca firman Tuhan. Baca ini loh, Alkitab itu ya, buku kita yang harus dibaca, harus ada seorang apa namanya, seorang yang mengatakan ini surat cinta, ya, surat cinta dari kekasih kita, ya kan? Itu dikarenakan kita nggak membaca surat cinta ini, harus dibaca. Ini surat cinta dari kekasih kita yang terbaik, yang mengasihi kita, dan harus baca supaya cinta kita juga akan semakin bertumbuh. Karena dengan kita wah, aku jatuh cinta padamu, maka harus seperti, tapi tidak pernah baca surat cinta atau dia baca bertumbuh, gitu kan? Nggak bisa bertumbuh loh kita kalau kita nggak pernah ngobrol, ya, nggak pernah apa namanya bersekutu, cinta kita nggak bertumbuh. Tapi kalau kita selalu bersekutu, maka cinta kita akan semakin bertumbuh. Karena ini juga dengan suami istri.